Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBDI LCD Magelang. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ini kiranya menjadi doa yang terus kita naikkan untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita ya, untuk kita terus lakukan. Hari ini mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Amsal 14 ayat 11 akan mengajarkan kita hal-hal yang kita perlu renungkan. Saya akan bacakan Amsal 14 ayat 11 berkata demikian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ya, ada perbandingan yang menarik yang kita dapat belajar ya tentang rumah dan juga kemah. Rumah orang fasik dan kemah orang jujur. Ya, perbandingan yang diberikan oleh Salomo ini menjadi sesuatu yang patut kita renungkan. Rumah dan kemah tentunya sangat berbeda, dan yang kita akan belajar dari ayat-ayat ini tentunya bukan rumah secara fisik. Ya, kita akan melihat bagaimana ada gambaran rumah orang fasik dan kemah orang jujur. Rumah itu justru akan musnah, tetapi kemah itu akan menjadi sesuatu yang mekar dan berkembang. Nah, akan menarik untuk kita melihat mengapa rumah yang nampaknya kokoh itu kemudian menjadi sesuatu yang justru akan musnah ya dibandingkan dengan kemah. Nah, rumah ini adalah gambaran keadaan suasana keluarga kita ya. Nah, bagaimana gambaran keluarga kita, seberapa keluarga kita akan mengalami kebahagiaan, kesuksesan, itu ternyata bukan tergantung pada kekuatan-kekuatan kita. Tetapi ada satu rahasia yang akan diberikan bahwa rumah atau bahkan kemah tempat keluarga kita akan menjadi beruntung, menjadi mengalami kebahagiaan, mengalami kekuatan justru karena ada karakter-karakter di dalamnya. Ya, dua karakter yang berbeda yang kita lihat dalam ayat ini adalah fasik dan jujur. Nah, apa yang kita dapat lihat, apa hubungannya kefasikan dengan keutuhan sebuah rumah, kekuatan sebuah rumah. Ya, kita akan melihat bahwa fasik itu berarti orang yang tidak takut akan Tuhan, yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukannya. Mazmur 36 ayat 2 memberikan catatan demikian. Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya. Ketika ada orang yang tidak takut akan Tuhan, yang ada dalam hidupnya adalah keinginan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur pasal 36 ayat 2 berkata, dosa itu ada di dalam hati orang fasik. Dan dari Amsal 14 ini kita belajar bahwa orang fasik yang kemudian tidak ada takut akan Tuhan, keinginannya untuk melakukan dosa, maka keadaan rumahnya dalam artian keluarganya, ya, hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan, keberlangsungan keluarganya itu akan menjadi sesuatu yang akan mudah untuk mengalami kerobohan, mudah mengalami keruntuhan. Orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan dosa, ya mungkin kita melihat bahwa keluarga mereka punya keberhasilan, punya kekayaan, punya hal-hal yang berhasil dalam hidupnya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Ada orang-orang yang punya kekayaan, punya banyak fasilitas, tetapi kalau didapatkan dengan cara yang tidak benar, mendapatkan kekayaannya, mendapatkan jabatannya, justru dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keberhasilannya, kekayaannya, ya apa yang dia dapatkan itu tidak akan bertahan lama, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan akan mudah untuk roboh, untuk musnah. Mazmur 49 mencatat demikian. Mazmur 49 ayat 6. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, sungguh, ayat 10, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Ayat 11, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Mazmur 49 ayat 14 berkata demikian, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ya, ada catatan firman Allah. Orang yang percaya kepada harta bendanya, percaya meletakkan kemegahan dirinya kepada kekayaan mereka, meletakkan segala hal yang dalam hidupnya pada kekayaan yang dia miliki. Atau bahkan firman Allah berkata mereka hanya percaya kepada dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang menurut keinginannya sendiri. Firman Allah berkata bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Mungkin hari ini Bapak Ibu melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Orang-orang yang punya kekayaan, punya jabatan yang tinggi, tapi ketika mereka hidup di dalam kefasikan, tidak takut akan Tuhan, apa yang mereka miliki lenyap dalam sekejap. Ya, kita perlu belajar dalam hal ini. Mazmur 37 ayat 35 berkata demikian. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ayat 36, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ya, ada orang-orang fasik yang kadang-kadang nampaknya suksesnya cepat. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemudian nampaknya mereka bisa mencapai keberhasilan dengan cara yang cepat, dengan cara yang kemudian mereka lakukan sendiri. Tetapi ayat 36 berkata itu hanya sementara, itu hanya dalam sekejap bisa hilang. Karena itu mari kita belajar ya. Apa yang diusahakan dalam hidup, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan bertahan lama. Kalau kita punya pekerjaan, kalau kita punya usaha, mari kita belajar hati-hati, jangan sampai mengerjakannya dengan cara-cara yang tidak jujur. Jangan mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun kita mendapatkan kekayaan, kalaupun kita mendapatkan keuntungan, firman Allah sudah mencatatnya bahwa itu tidak akan berlangsung lama, itu tidak akan bertahan lama, bahkan bisa hancur dalam sekejap. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Perhatikan Amsal 14 tadi berkata demikian, orang fasik itu rumahnya akan musnah, tetapi kemah orang jujur. Orang jujur digambarkan ada dalam kemah. Kemah itu jauh lebih sederhana. Mungkin ketika kita berlaku dengan jujur, kita bekerja dengan sebagaimana mestinya, keuntungannya nggak banyak. Keuntungannya tidak langsung berlimpah. Dan sama seperti kemah itu nampaknya sederhana. Mungkin keuntungan-keuntungan kita tidak langsung banyak. Tetapi ketika kita terus mengerjakannya dengan rajin, dengan tulus, ya tetap mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Allah berkata demikian, kemah orang jujur akan mekar. Bahwa keberhasilan kita, apa yang kita dapatkan dengan hasil yang benar, dengan cara yang benar, firman Allah berkata dia akan sanggup membuat itu mekar, akan menjadi berlipat ganda. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat 37 berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi waktu kita mengerjakan segala sesuatu, kita bekerja, berusaha dengan tulus, dengan rajin, dengan jujur, mungkin nampaknya keuntungannya sedikit demi sedikit. Tetapi firman Allah akan memberkati kita. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan sanggup memberkati kita untuk kemudian melipat gandakannya. Mungkin ketika kita bekerja, jabatan kita nampaknya sederhana, tidak segera naik tingkat, naik pangkat. Ya, kita nampaknya harus bekerja merangkak dari bawah. Kerjakan dengan tulus, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita untuk membuat kita mengalami keberhasilan kita, naik jabatan kita, naik pangkat kita pada waktunya. Karena pada orang-orang yang benar, Tuhan menjadi perlindungannya dan Tuhan sanggup untuk memenuhi, ya, memberkati kita pada waktunya. Ya. Mazmur 37 ayat 40 berkata demikian, Tuhan menolong mereka, orang-orang yang benar, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan-tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kalau kita jadi orang-orang yang benar, Tuhan akan memberkati kita, menyelamatkan kita. Karena itu, apa yang kita bisa belajar dari Amsal 14 ayat 11? Ya, di dalam rumah orang yang fasik,
Yang tidak takut akan Tuhan akan ada kehancuran. Tapi bahkan dalam kemah yang sederhana pun, tapi kalau orang benar, ada janji Tuhan itu akan dilipat gandakan. Karena itu, mari kita belajar untuk mengajar keluarga-keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan, mematuhi perintahnya, patuhi peraturannya. Karena kebijaksanaan akan membawa kita untuk jadi orang-orang yang terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Mazmur 128 ayat 1-6 mencatat demikian. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, artinya kita menuruti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Ayat 2 berkata demikian, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau kita bekerja dengan jujur, dengan rajin, takut akan Tuhan, firman Allah berkata demikian, waktu kita berjeripaya, kita susah payah bekerja, kita bisa menikmati hasilnya. Ada orang-orang yang hasilnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan bekerja dengan jujur, kita kerja keras, kita harus mungkin banting tulang, tapi kita bisa menikmati hasil kerja kita. Bahkan dalam keluarga-keluarga yang ada, firman Tuhan memberikan janji ada bagian-bagian yang kita bisa nikmati. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi berkat Tuhan ada dalam keluarga-keluarga orang yang percaya kepada Tuhan. Dari keluarga inti kita, istri, anak-anak, kalau itu diberikan oleh Tuhan bagi kita, mereka pun akan mengalami kebahagiaan. Bahkan ayat 5 berkata, engkau akan melihat kebahagiaan itu seumur hidupmu. Ayat 6 bahkan berkata, akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi kebahagiaan berkat Tuhan itu bukan hanya bagi keturunan kita, tapi bahkan bagi generasi-generasi setelah kita. Itulah keindahan hidup takut akan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menuruti firman Tuhan. Kerja keras kita dalam dunia ini pun dapat kita nikmati, dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, bahkan bagi generasi seterusnya. Karena itu hari ini mari kita ingat, hiduplah takut akan Tuhan, bekerjalah dengan tulus, bekerja dengan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya hari ini menjadi pedoman bagi kita dalam kita bekerja, waktu kita berkarya, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Bapak Ibu, apabila ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian-kesaksian, mari sampaikan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, memberi petunjuk dalam hidup kami, bagaimana kami harus menjalani hidup kami, bagaimana kami bekerja, bagaimana kami melakukan segala hal dalam hidup kami. Tolong kami hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, kami belajar melandaskannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang untuk menjadi pribadi, keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika kami bekerja, kami melakukan apapun, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, karena setiap keluarga GPDI LCD Magelang adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu. Kiranya setiap kami tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.